Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat penyearah atau adaptor ya. Nah, kita belajar dulu tentang sinusoidal input ya. Kalau kita punya gelombang sinus, kita punya gelombang, sebentar ini saya ambilkan. Kalau kita punya gelombang sinus ini ya, kalau di satu titik, katakanlah di titik maksimum, berapa tegangan sesaat di titik maksimum. Rumusnya menggunakan ini ya. V sesaat, Vs sama dengan Vmax dikalikan sin theta ya. Nah, kalau tetanya ini berdasarkan dari berapa yang ada, sudut yang ada di bawah ini. Kalau tetanya katakanlah 90 derajat begitu, maka sin tetanya 1 ketemunya, maka sin theta sama 90 sama dengan 1, V sesaat sama dengan Vm. Nah, pada saat misalnya sinnya sin 30 begitu ya. Nah, sin 30 kita lihat bahwa tetanya setengah begitu. Sin tetanya setengah, maka dia akan setengah Vp atau Vp ini atau Vmax ya. Begitu. Sin 45 berarti setengah dikalikan akar 2 dan sebagainya ya. Terus 60 dan 90 sampai 1 Vmax atau 1 Vp. Ya, kira-kira di dalam perhitungan V sesaat seperti itu kita bisa menghitung sampai ke bawah, itu nanti tegangannya berapa begitu. Nah, kita akan injeksikan tegangan sinus ini ke dalam sebuah transformator nantinya begitu ya. Next. Nah, kalau kita lihat di antara VPP atau VMM ya, Vmax to max, Vpeak to peak begitu, itu sama dengan Vmax dikurangi Vmin atau 2 kali Vmax ya, ini ya. Sedangkan kalau kita melihat VRMS ya, VRMS itu besarnya adalah 0,707 kali V puncak atau V peak begitu ya. Nah, sekarang kita lihat VRMS itu apa gitu ya. Ketika kalian menggunakan multimeter, terus kemudian mengukur tegangan AC, ya, tegangan bolak-balik di jak listrik kita, apa yang tertera di multimeter kita itu adalah tegangan RMS, ya. Yang tertera di multimeter kita adalah tegangan RMS. Itu yang harus kalian ingat. Kalau mencari peak atau mencari puncak, itu berarti dikalikan dengan akar 2. Ya, akar 2 kali VRMS. Misal kita mengukur 220 volt ya. Kita mengukur tegangan listrik kita 220 volt. Berarti V puncaknya 220 dikalikan dengan akar 2. Besarnya sekitar 310 gitu ya, 311 ya. Kalau dikalikan dengan akar 2 sekitar 311. Nah, V puncak dari tegangan AC kita 220 itu sebesar 311. Kira-kira seperti itu. Kalian bisa mencoba menggunakan DC multimeter untuk mengukur AC, tegangan AC gitu ya. Apa yang kalian lihat? Yuk, kira-kira apa yang kalian lihat? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Atau ada yang sudah pernah? Siapa yang mau berpendapat? Silakan.
Pak, ini mengukur tegangan AC pakai ukuran DC, begitu Pak? Ya, ya. Asal tegangannya mencukupi ya, gitu. Mengukur tegangan AC menggunakan multimeter atau avometer DC. Antoni pernah Pernah meletus tapi Pak. meletus? Nah, Iya. meletus seperti apa? Yang meletus apanya? Fuse-nya, fuse dari Fuse-nya. avonya. Nah, kalau meletus itu sebenarnya Antoni karena skalanya kurang. Oke, skalanya itu misalnya kamu mengukur 220. Skalanya mungkin Antoni kasih cuma 200 volt atau bahkan di bawah itu. Itu pasti terbakar. Tapi katakanlah skalanya misalnya dipasang di angka 500. Lebih besar toh? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Tampilan apa yang terjadi? Satu, fuse-nya meletus tadi karena alat ukurnya, skalanya di bawah 220. Atau kalau VPIC-nya kan 311. Gitu. Ada yang pernah mencoba? Pak, kalau Ya. menurut saya kayaknya jarumnya bakal kayak goyang-goyang terus gitu, Pak. Yang Bakal mandir-mandir. kalau yang ini, yang angka, yang digital, Albert. Kayak bakal plus minus gitu. Oke, ya. Thank you. Jadi kalau ketika kita mengukur AC dengan menggunakan multimeter DC, sebenarnya itu angka itu akan plus minus betul sebenarnya. Tetapi karena kecepatan multimeter kita itu tidak mencukupi frekuensinya ya, dengan kecepatannya si AC ini, itu kan berarti 20 milisecond perubahannya. Nah, secara otomatis itu kalau DC itu dia akan merata-rata berapa besarnya plus dan minus itu. Sehingga menghasilkan berapa? Kalau gelombang AC-nya itu pasti atas dan bawah kan sama, gitu ya. Besarnya atas dan bawah itu sama. Kalau di rata-rata jadi 0. Munculnya itu sekitar berapa? Ya 0 gitu, karena tidak cukup gitu ya. Kecepatannya itu tidak bisa mencukupi. Keluarnya 0 gitu ya, kira-kira. Jadi kalau kita mengukur tegangan AC dengan DC, nanti itu akan di rata-rata jadinya 0 begitu. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Beda dengan RMS. RMS ini rata-rata juga root mean square gitu ya. Tapi ini dinaikkan dulu baru di rata-rata gitu. Dinaikkan dulu nanti baru di rata-rata. Ketemunya sekitar 220 itu. Apa yang tertera di AVO kita itu RMS gitu. Perlu diingat itu ya. Jadi terkadang di tes itu akan dimunculkan tegangan yang terukur pada jala-jala listrik sebesar 220. Sudah tidak usah dibilangi, itu pasti RMS. Oke, jelas ya? Next. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit melihat ke dalam tentang transformator. Ya. Nah, trafo ini kalau kalian bongkar, itu dalamnya itu seperti ini. Ya, seperti yang kanan ini. Namanya itu current, bentuknya itu E, dan bentuknya itu I, ya. Current E dan I ini disusun yang tengah ini masuk di tengah-tengah ini. Ini namanya kokernya. Nah, kalau koker itu untuk apa? Untuk tempat melilit kumparannya itu, melilit tembaganya. E-nya ini masuk ke yang bagian tengah ini masuk ke dalam, kemudian diberikan I ini. Nah, yang I itu yang mana? E-nya itu kayak gini. Ini E-nya masuk ya. Terus kemudian yang bawah itu ke sini. Disusunnya dari mana? E menghadap ke bawah dan E menghadap ke atas. Terus bersaling silang. E menghadap ke bawah, E menghadap ke atas gitu. Nah, berarti kan ada bagian yang kosong. Bagian yang kosong ini di atas dan di bawah kan. Kalau E menghadap ke bawah, terus kemudian ada E menghadap ke atas, ada bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong itu diisi dengan I ini. Biar
tertutup rapat. Makanya kan ini kan kelihatan ada sirip-sirip begitu kan, karena memang bentuknya itu sirip-sirip ini ditata. Begitu. Kemudian baru lubangnya itu diberikan murbaut ini gitu. Nah, Karen ini sebenarnya adalah bahan ferromagnetik gitu ya. Bahan yang punya bermagnet gitu ya. Nah, terus kemudian dia menyempurnakan perpindahan daya dari transfer daya dari kumparan primer menuju ke kumparan sekunder gitu. Ya. Karena kan ini ada induksi ya gitu ya. Dari kumparan primer menuju ke kumparan sekunder. Jadilah trafo itu menjadi step up atau step down yang kalian mungkin pernah beli gitu ya, step down. Kalau step up sekarang ya trafo step up ini dulu mungkin digunakan di masanya papa mama ya, papa mama kalian atau mungkin emak gitu ya. Nah, dulu pada saat perpindahan masa itu pernah terjadi dari 110 tegangan listrik PLN itu 110 menjadi 220 gitu. Kan sekarang sudah 220. Dulu awalnya 110 gitu ya di Indonesia. Nah, apakah lampu-lampu tidak bisa dipakai? Ya bisa, tapi semuanya jadi di step up gitu ya. Jadi tegangannya itu yang 110 dinaikkan ke 220. Dinaikkan semua. Mungkin ada peralatan listrik begitu ya, televisi yang 220 gitu ya. Enggak bisa jalan dengan 110. Nah, itu di step up gitu. Itu zaman enggak tahu tahun berapa ya. Mungkin di mama kalian gitu. Oke. Nah, trafo ini juga bisa digunakan untuk step up. Karena kalau primernya jadi sekunder, sekundernya jadi primer, maka dia jadi step up juga. Seperti itu kira-kira. Next, kita akan belajar selanjutnya ya. Nah, di dalamnya ada apanya gitu. Nah, kumparan dalamnya. Kita lihat ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Nah, sekarang kita akan melihat ternyata trafo atau transformator bahasa Indonesianya itu ada dua macam. Yang namanya CT dan non-CT. Nah, kalau ada CT ini adalah kepanjangannya adalah center tap. Berarti dia di tengah-tengah gitu. Cara ngelilitnya bagaimana? Cara ngelilitnya itu A dililitkan keluar di CT, kemudian dari CT ini dililitkan lagi keluar ke B. Namanya kalau CT, jumlah lilitan A dengan CT itu sama dengan jumlah lilitan CT ke B. Paham ya? Saya ulang. Karena dinamakan trafo CT, CT itu center tap, maka jumlah lilitan A ke CT, katakanlah 500, katakanlah ya, maka itu jumlah 500 pula antara CT ke B. Jadi jumlah lilitannya sama. Ya. Sehingga menciptakan V1 itu sama dengan V2. Oke? Saya ngomong besarnya. Besarnya V1 itu sama dengan V2. Nah, sekarang kita lihat. Kalau V primer itu saya kasih, ini kan sinus ya. Saya ngambil ini dulu. Oke. Ini kan ada sinus begini, ya. Kalau ini saya kasih sinus, ini muncul plus di atas, min di bawah, ya. Nah, ini dengan 0 di sini. Maka dia akan dapat pada posisi di atas ini akan dapat plus, ini dapat min, ya, yang bawah. Apa yang terjadi pada kumparan sekunder? Kumparan sekunder akan memunculkan ini, plusnya di atas, CT-nya ini setengah atau 0 sebagai referensi,
yang bawahnya minus gitu. Kalau kebalik itu seperti ini. Oke. Nah, minusnya itu jadi di atas, plusnya jadi di bawah. Munculnya juga kebalik gitu. Yang ditransfer secara induksi itu juga terbalik, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, besaran V1 itu sama dengan V2 karena apa? Karena jumlah lilitan A sama CT itu sama dengan jumlah lilitan B dengan CT. Sedangkan kalau kita ukur, ya, kita ukur dengan grounding, ini nol ya, ini sebagai, nah kita ukur begini, V1, kemudian kita ukur V2, maka V1 itu sama dengan minus V2, gitu. Itu yang kita harus tahu, gitu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan untuk CT? Silakan. Apakah ada pertanyaan untuk CT? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita akan belajar trafo non-CT. Nah, trafo non-CT itu gambarnya seperti ini. Misalnya ini kita lilit ya. Kita lilit, terus keluar di sini. Ya. Kemudian kita lilit lagi, keluar di sini. Seperti itu. Sama kan? Sebenarnya ini adalah trafo yang sama. Bedanya hanya referensi yang kita gunakan. Ya. Karena trafo itu misalnya gini. Aduh. Misalnya ini saya kasih 0. Ini sekunder ya. Ini 3, 6, 9, 12 ya. Nah, ini jaraknya 3, ini jaraknya 3, ini jaraknya 3, ini jaraknya 3. Sebenarnya trafo yang sama, ya kalau kita beli trafo yang namanya kalau di pasar genteng itu trafo engkel gitu ya. Trafo non-CT itu kadang namanya engkel. Karena apa? Karena groundingnya itu di pinggir, tidak di tengah gitu ya. Nah, sebenarnya trafo yang sama ini kan jaraknya 6. Ini kan jaraknya 6, ya. Ini tuh sebenarnya boleh kita pakai CT, yang ini jadi 6, yang ini jadi 6. Yang tengah-tengah jadi 3, 3. Ini misalnya dibuat CT ya, boleh saja. Kalau misalnya kalian beli trafo CT, sebenarnya boleh kalian tulisin begini, 0, 12, 24. Beda tegangannya sama, ya. Oke, sampai sini jelas ya untuk transformator antara CT sama non-CT, bedanya apa, ya. Cara menggunakannya bagaimana, ini setelah trafo ini selesai. Sekarang kita akan belajar proses rectification atau proses penyearahan. Ya. Ini dari gelombang AC, kita lihat dari gelombang AC, kemudian disearahkan. Disearahkan ini pakai apa? Pakai sebuah diode. Jadinya seperti ini. Kemudian difilter. Difilter ini pakai apa nanti? Pakai yang namanya kapasitor. Jadinya seperti ini ya. Sebenarnya masih ada ripple ya. Misalnya ini ya. Nah, ini masih ada ripple. Nah, nanti gini ya. Tidak bagus sempurna tergantung apa? Tergantung ini. Besarnya ripple-nya tergantung besarnya kapasitor. Kemudian kalau sudah di regulator. Regulator ini salah satu contohnya apa? 7805. Ini salah satu contoh regulator. Nah, dia mengubah tegangan dari katakanlah
9 volt misalnya menjadi 5 volt. Ini fungsi dari regulator. Barulah dia masuk ke load atau beban. Ya. Bebannya berarti 5 volt. Ini adalah proses rectification atau penyiaran yang terjadi pada power supply kita atau adaptor kita. Termasuk yang di lab, supply yang di lab juga konsepnya seperti ini. Ya. Kita lihat rectification itu apa, ya? Kalau secara definisi adalah sebuah proses menyiarahkan dari sinyal AC menuju sinyal DC. Itu adalah yang terjadi di dalam penyiaran ini. Ya. Oke. Kita lihat contoh yang sederhana dari proses rectification. Ini adalah contoh rangkaian penyiaran half wave rectifier. Ya. Ini adalah contoh half wave rectifier. Ya. Kenapa dinamakan half wave? Nah, kita lihat sekarang. Ini ada gelombang plus minus. Terus ini R. Sekarang kalau plus sama minus pada saat fase pertama dulu. Oke. Diode ini asumsinya ini ya, open sama close ya. Open atau close. Fase 1, open atau close. Yuk, silakan berpendapat. Fase yang atas. Open atau close? Open, Pak. Close, Pak. Close. Kenapa Albert close? Soalnya kalau pas di atas kan, arusnya itu kan ke yang bagian atas tuh, Pak. I-nya ke arah kanan diode. Ya, dia akan close jika terjadi anoda itu lebih besar 0,7 dari katoda, gitu ya. Jadi pada saat dia plus, betul ya, ini close. Pada saat dia plus, ya, anoda lebih besar daripada katoda, maka dia akan close. Seberapa besar? Kalau diodenya silikon, ya 0,7 minimal ya. Kalau diodenya germanium ya 0,3 gitu. Nah, maka muncul pada saat dia di atas begini, ini muncul. Oke. Nah, sekarang pada saat di bawah. Pada saat yang kedua adalah di bawah. Oh, anodanya lebih negatif daripada katodanya. Maka dia akan jadi open. Kalau open, berapa tegangan yang muncul di R? Ya 0. Nah, ini begini. 0 lagi. Seperti ini. Dan seterusnya. Ya. Inilah yang dinamakan half wave rectifier. Kenapa half wave? Karena separuh saja yang diteruskan. Separuh sinyal yang atas diteruskan, sedangkan yang bawah tidak diteruskan. Gitu. Inilah yang dinamakan half wave rectifier. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke. Ini adalah proses yang terjadi yang saya jelaskan tadi. Berikutnya, nah, apa tegangan yang dimunculkan di half wave rectifier itu? Rumusnya adalah VDC sama dengan V peak per P. Ini ya, V peak per P atau 0,318 kali V peak atau Vmax ya. Nah, silakan kalian hafalkan dari rumus ini. Jika half wave rectifier itu rumusnya Vm atau V peak per P ya. Nah, sekarang kalau seandainya ini tadi tanpa pemotongan diode ya. Seandainya kita sudah tahu ya, diodenya pakai apa? Oh, ternyata pakai silikon. Pakai silikon seperti ini. Secara persamaan gampang, tinggal Vm-nya saya kurangi dengan Vk atau 0,7. Ini Vk ini V diode ya. Nah, kemudian kita lihat ya, secara fokus
Padahal tegangannya itu dari 0. Tapi outputnya bergeser sedikit. Ini ada missing sedikit ya. Ada 0 sedikit. Ini apa maksudnya? Inilah sesaat sebelum 0,7 volt. Maka dia jadi 0, masih open. Sebelum 0,7, maka diode ini masih open. Makanya dia jadi 0. Baru setelah 0,7 dia naik ini di angka ini. Offset due to VK. VK-nya berapa? 0,7. Nah, dia agak bergeser sedikit. Maka VM-nya ini dikurangi VK. Jadi turun kan? VM-nya misalnya 10 ya. Maka di sini 10 dikurangi VK gitu. Ini ya. Oke. Ini adalah misalnya kalau VM-nya ini 10 volt, maka di sini adalah 9,3. Kalau 10 voltnya mestinya begini. Nah, gini harusnya ya. Tapi karena dikurangi diode, maka jadi 9,3 volt. Oke, tinggal dikalikan 0,318 dikalikan 9,3 volt. Sekarang bagaimana kalau diodenya balik? Ya, diodenya dibalik, sketnya seperti apa? Yuk, dicoba. Kira-kira sketnya kalau ada inputan seperti ini, dikerjakan ya. Ini ada jawabannya, tidak apa-apa. Tapi dicoba dulu, tidak hanya dilihat aja. Silakan kalian coba hasil sketnya seperti apa. Ya, 5 menit lah. Silakan dicoba dulu. Terus kemudian berapa nilainya? Ya. Yuk, silakan dicoba. Terima kasih diingatkan. Oke. Sama-sama, Pak. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau yang tadi sebelumnya apa? Oke, saya ulang lagi biar terikot ya. Untuk PIV ini, PIV rating ini harus melebihi dari Vmax begitu ya. Jadi contohnya Vmax-nya ini 311 dari mana? Akar 2 kali VRMS 220. Ketemunya Vmax-nya 311. Nah, kita gunakan diode itu memilihnya harus lebih besar dari 311. 1N4001 50, 1N402 100, 1N407 1000. Nah, kita pilih yang ini agar diodenya nggak rusak pada saat menahan tegangan baliknya, gitu. Oke, next. Sekarang kita akan belajar tentang smoothing kapasitor. Nah, kalau kita berikan input seperti ini, ya, sinus, pada saat dia tanpa kapasitor, sebenarnya yang ini. Gelombangnya yang putus-putus itu. Nah, pada saat diberikan kapasitor, ada arus, maka dia akan lari ke RL, juga lari ke kapasitor. Maka inilah proses charging. Ya. Nah, proses charging sebenarnya dia turun untuk ke bawah kan. Nah, pada saat dia turun, kapasitor ini yang menjadi discharge-nya, menjadi baterainya gitu. Dia akan memberikan arusnya ke sini. Balik gitu. Makanya dia proses discharge ini. Kenapa? Karena proses discharge-nya itu kecepatannya kalau kapasitornya semakin besar, maka semakin landai, semakin ininya semakin naik begini. Oke? Kalau semakin besar. Kalau semakin kecil, maka dia akan semakin turun begini gitu. Tapi kalau dikasih kapasitor masih lebih landai dibandingkan gelombang aslinya ini. Ya, dibandingkan gelombang yang aslinya. Nah, ini terjadi discharge. Sebelum kapasitor itu habis, dia juga charging lagi. Terus kemudian discharge lagi.
charging lagi terus discharge. Nah, ini muncul yang dinamakan ripple. Ripple itu berapa? Nah, ini yang dinamakan V ripple. Ya. Itu. V ripple ini yang tidak diinginkan. Harapannya V ripple ini sekecil mungkin. Bagaimana membuat ripple ini sekecil mungkin? Tergantung sama besarnya kapasitor dan kecilnya beban. Semakin kecil beban, berarti arus yang dibutuhkan semakin besar. Kalau semakin besar arus yang dibutuhkan, kapasitornya juga harus semakin besar lagi. Gitu kira-kira. Ya. Saya next. Nah, kita akan belajar tentang full wave rectification atau full wave rectifier. Kalau rectification adalah prosesnya, rectifier adalah barangnya. Nah, kalau kalian pernah melihat gambar yang kayak di atas ini ya, itu adalah diode bridge atau diode jembatan. Kakinya ada 4, cara masangnya ya, ini nggak ada ini di dalamnya ya. Ini masih belum ada. Bridge itu hanya diode 4 ini. Oke, diode 4 ini. Kakinya ada 4. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kaki itu ada di dalam 4 kaki ini. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi yang ini, katakanlah posisi A ini adalah kakinya yang ini. Kenapa? Tandanya itu ini. Ini ada pencesannya dikit ya. Kita bisa lihat, bisa ukur juga ya, diode mana kaki-kakinya itu bisa ukur juga. Andai kata nggak ada pencesannya itu juga bisa kita ukur kok mana kaki-kakinya. Sekarang cara masangnya seperti apa? Kalau dipasang di beban, resistor atau beban itu dipasang di ini anoda ketemu, dipasang di R, ini katoda. Cara pasangnya seperti itu. Kita akan belajar bagaimana siklusnya yang melewati diode ini bentuknya seperti apa. Oke. Jadi begini ya. Siklus pertama yang atas, ya. Pertama kali dia akan melewati ini kan gini ya. Saya gambarkan ya. Nah, kita lihat ya, siklus yang atas ini plus. Menurut kalian, ya, ini aja ya. Sebentar, saya hilangin dulu. Oke, ini kosong ya. Saya akan gambar lagi. Ini sinus ya. Ini D1, D2, D3, D4. Ini katakanlah saya ambil yang positif di atas, plus 10 sama 0 ya. RL-nya kan di sini. Oke. Gambarnya agak menclek ya, nggak apa-apa. Plus 10, terus kemudian menurut kalian kita diskusi lewat D1 atau D2? D2, Pak. D2. Christopher, kira-kira D2 atau D1? D2 Pak juga. D2. Ada yang punya pendapat dari D1? Oke, ada. Baik. Lewatnya D2 karena apa? Ini tidak bisa lewat ke sana. Karena apa? Melawan arus gitu ya. Tidak bisa ini gitu.
makanya lewat D2. Ya. Kemudian lewat D3 kan tidak bisa juga. Berarti dia akan lewat RL. Muncullah polaritas positif di sini. Nah, pada saat di sini sekarang, lewat D1 atau D4? Luis, lewat D1 atau D4? Atau lewat keduanya? Luis ada di sini nggak ya? Jovan. Nggak apa-apa. D4 paling. Lewat D4. D1 dilewati nggak? Atau dilewati sedikit? Sedikit mungkin, Pak. Mungkin sedikit. Ya, oke. Ya. Siapa lagi? Christian. Kamu punya pendapat yang berbeda kah? Christian? Ada di sini kah? Vivian. D1 atau D4? Atau keduanya? Kalau menurut saya keduanya sih, Pak. Keduanya. Enggak tahu. Oke, jadi terbagi gitu ya kira-kira ya? Iya. Oke, yuk kita analisa bersama-sama. Logikanya seperti ini. Kalau di sini 10 volt ya. Aduh. Kalau di sini 10 volt, tegangan di sini kan 10 juga. Tegangan di sini, karena melewati satu diode, di sini kan jadi 9,3 volt. Sekarang kita itu nggak tahu tegangannya di sini berapa. Nah, di sini ini jelas 0 volt. Asumsinya kalau lewat D4, kita lewat dari bawah ya. Arus listrik itu kan dari 10 ini, dia akan lewat ke sana, kembali lagi ke 0 lagi gitu kan. Gitu. Mencari jalan untuk kembali ke 0. Nah, kalau di sini ini 0, berarti logikanya di sini 0,7 volt. Di sini 0,7 volt. Berarti tegangan ini 10 dikurangi 0,7 volt dikurangi 0,7 volt. Ketemunya sekitar 8,6 volt ya. Kira-kira seperti itu. Berarti logika tegangan di sini 0,7 volt. Jadi dia pasti lewat D4. Tidak pernah sedikit pun lewat D1. Kenapa? Karena 0,7 dibandingkan 10, 0,7 ini lebih kecil dibandingkan 10. Sehingga 0,7 itu tidak bisa melewati diode D1 untuk menuju ke 10 volt. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena anoda harus lebih besar daripada katoda agar diode itu bisa aktif begitu. Makanya dia akan lewat D2 dalam kasus ini ya dengan D4. Kira-kira alasannya seperti itu. Kenapa dia tidak lewat D1? Karena tegangan di situ kecil sekali gitu. Oke, jelas semua? Kalau belum ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Saya diinterupsi aja. Nah, yang kedua kita akan gambar lagi. Ini adalah siklus yang kedua. Kalian kalau ada yang nggak jelas, langsung saya diinterupsi ya. Nggak apa-apa. Yang kedua gini ya. Yang kedua yang bawah plus, yang atas min. Maka yang jelas dia tuh lewat D3 dulu. Ke sana. Ke bawah. Karena dia nggak bisa ke D2 kan. Dia nggak bisa ke D2, maka dia ke R. Muncullah plus juga di sini. Gitu. Kemudian setelah lewat sini, dia lewat D1. Karena dia akan kembali ke 0. Gitu. Oke? Maka dari sini dia bergantian. Siklus atas lewat D2, D4, siklus bawah lewat D1 dan D3. Pada saat dia siklus atas, yang muncul begini.
Siklus bawah dia juga muncul begini, kenapa? Karena polaritasnya sama-sama plusnya di atas. Makanya pada saat begini, lewat rectifier, jadinya seperti apa? Ya, oke. Seperti itu. Kita lihat kembali yang ke sini ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Inilah proses full wave rectifier. Bagaimana proses diode itu menyampaikan atau mengarahkan gelombang AC menjadi DC. Ya. Oke, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah tinggal dikalikan angka 2 gitu ya. Karena apa? 2 kali gitu ya. 2 kali Vm per Pi. Yang tadi 0,318 sekarang tinggal 0,636 kali Vm. Nah, sekarang Vm-nya karena dia melewati 2 buah diode, maka dia dikurangi 1,4 kalau silikon ya. 2 kali VK 1,4. Wave ratingnya sama, harus lebih besar dari Vm. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, jelas? Lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke CT. Ya. Kita akan masuk ke CT. CT ini kita sudah bahas tadi di depan. CT ini anggap aja sebagai 0, yang ini plus, yang ini minusnya. Nah ini kan sebenarnya adalah plus, minus, plus, minus. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau ini ada fase pertama, maka yang muncul berikutnya, kita lihat gambarnya dulu ya. Diodenya cuma ada 2. Pada saat plus, maka dia akan muncul plus di atas. Ya. Minus di bawah. Nah, ini plus, maka diode ini yang short. Yang ini minus kan? Ini terhadap gambar ini CT-nya ya. Plus, minus. Gambarnya terhadap CT-nya. Tapi kalau dilihat dari sininya terhadap CT, ini gini. Ya. Maka dia akan lewat ke atas. Melalui atas, aduh. Bisa ke bawah? Ya bisa, karena dia open. Kalau kita lihat kan, dari sini masuk ke sini. Mau ke bawah bisa? Nggak bisa, karena diganjel oleh D2. Meskipun yang ini minus. Arahnya kebalik. Maka dia akan lewat ke sini. Masuk lewat R, muncullah ini. Demikian juga pada saat min. Min, yang bawah lebih positif, yang ini lebih negatif. Maka dia lewat ke sini. Yang ini open. Maka muncullah ini. Sama. Munculnya sama. Ya. Bedanya apa? Bedanya satunya 4 diode, satunya 2 diode. Seperti itu. Rumusnya bagaimana? Sama. 2 kali Vm per Pi, 0,636 Vm. Hanya bedanya, kalau ini CT, ini misalnya 12, ini 12. Padahal kalau menggunakan trafo non-CT, ini saya bisa jadi 24 ini. 0 sama 24, sedangkan kalau pakai CT hanya dapatnya setengahnya. 12 gitu. Bedanya hanya di sana, ya. Next. Pengurangan berikutnya, karena dia hanya melewati 1 buah diode saja, dia hanya dikurangi dengan 0,7 volt, ya. Oke. Ini smoothing kapasitor pasti lebih bagus, ya. Karena aslinya itu sudah lebih bagus, 2. Sekarang tinggal di smoothing. Dengan kapasitor yang sama, kalau dipasang di half wave rectifier sama full wave rectifier pasti lebih bagus. Ini bukan half wave ya, sorry saya salah ini judulnya, saya perbaiki dulu. Ini full wave rectifier.
wave rectifier ya. Oke, bukan half wave rectifier. Oke, next. Nah, sekarang kita mencoba latihan ya. Kalau ada rectifier 2 menggunakan 2 diode dipasang R, transformatornya 0 sampai 12 volt, 0 dan 12 volt ya. Oke. Diodenya 1N401. Hasilnya seperti apa? Oh, sorry. Ini harusnya belum muncul ya. Ini belum muncul. Ini soal yang kedua ini. Ini mestinya bikin ya, membuat half wave rectifier nanti aja. Kita soal yang kedua dulu. Tentukan output dari rangkaian di bawah ini ya. VO-nya seperti apa? Calculate output DC level, gambar di bawah ini. Yuk, silakan dicoba dulu. VO ya, ini VO-nya. Ini inputnya. Nah, VO-nya itu gambarnya seperti apa dan tegangannya berapa. Silakan dicoba ya. Ya, silakan. Terus berarti beban resistor itu enggak berpengaruh terhadap V-nya ya, Pak? Oke. Beban resistor apakah tidak berpengaruh terhadap V? Kalau yang pertama begini, resistor yang terpasang itu besarnya resistor ya maksudnya ya, Antoni ya. Iya, Pak, betul. Misal pakai 4 kilo ohm atau 8 kilo ohm. Lebih tepatnya itu beban resistor itu berpengaruh pada berapa arus yang mengalir, Antoni. Tegangan pada saat kita pasang seperti resistor ini, tegangan itu tetap sama gitu. Asal arusnya yang disuplai itu cukup ya. Jadi kalau kita pasang R-nya jadi 1 kilo, semuanya 1 kilo atau 4 kilo semua, tegangannya tetap sama kan? Tapi arusnya yang berubah. Kira-kira seperti itu, Antoni. Jelas maksud saya? Jelas, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, arusnya pasti berubah. Kalau arus berubah, tegangannya sama, dayanya pun berubah gitu. Semakin kecil R-nya, maka arus yang disedot itu akan semakin besar. Nah, kalau dikasihin kapasitor, itu pengaruhnya juga terhadap arus. Semakin arus yang dibutuhkan semakin banyak, maka proses discharge-nya juga semakin cepat gitu. Ya. Oke. Lanjutkan. Untuk rectifier kira-kira prosesnya sudah selesai, nanti saya akan kasih tugas simulasi ya. Gitu. Next, kita akan masuk ke diode Zener ya. Diode Zener ini sebenarnya dinamakan diode regulator gitu ya. Mirip dengan diode rectifier, dia juga PN junction juga ya. Tapi bedanya dia bisa dipanjar terbalik ya. Bisa dipanjar terbalik itu kalau dia itu dipakai di reverse biasnya, maka dia akan menjadi regulator. Sedangkan kalau dipakai di forward biasnya, maka dia seperti diode biasa. Kira-kira diode Zener seperti itu. Dia digunakan sebagai diode regulator. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau kita lihat, kita kasih diode Zener. Nah, ini memang sengaja dibuat reverse bias, dibuat terbalik gitu ya. Kalau misalnya ini dikatakan diode Zener 5 volt, V-out-nya 5 volt, maka tegangan V ini harus lebih dari 5 volt. Sisanya kemana? Sisanya adalah ke RS. Sisanya ke RS ini.
Kalau ini 10 volt, ini 5 volt, maka 5 voltnya akan di RS. R-Sian ini ya, R-seri. Nah, diode Zener ini akan menjadi regulator sesuai dengan datasheet ya, sesuai dengan datasheetnya dari diode Zener ini. Kalau dia itu diode digunakan untuk 5 volt, maka dia akan memberikan regulator 5 volt. Kalau diodenya 9 volt, maka dia akan memberikan hasil 9 volt. Syaratnya satu, tegangannya harus lebih besar dari tegangan Zener ini. Gitu. Oke, next ya. Kita akan coba lihat 5 volt stabilized power supply dibutuhkan untuk diproduksi dari 12 volt. DC power supply input source. Ini 12 volt begitu ya. Nah, berarti Zenernya 2 watt gitu ya. Nah, suruh menghitung seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. Wattnya 2 watt. Dibagi tegangannya Zenernya 5 volt. Maka arus yang mengalir maksimum itu adalah 400 miliampere. Ya. Diode Zener ini punya kapasitas arus IZ max itu sebesar 400 miliampere. Dapat dari mana? 2 watt bagi 5 volt. Minimum value resistance ya. Resistor RS ini berapa nilainya? RS-nya sama dengan V sumber 12 dikurangi VZ dibagi IZ max. Ketemunya 17,5 ohm. Ya. Ini ketemunya 17,5 ohm. Oke. Nah, sekarang load current-nya berapa? Kalau di sini 5, RL-nya ini juga 5. Kenapa? Karena paralel. Sekarang RL-nya berapa? Kalau di situ RL-nya dipasang 1 kilo, maka mengalirlah 5 miliampere. IS-nya ketemunya 400 ditambah 5. Ketemunya 405. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Next. Kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat ini 10 volt, 10,6, ini karena apa? Karena 4148. Ini ngambil dari buku ya, dia menggunakan 0,6 ya. 0,6 berarti kalau ini diode Zener 10 volt, ininya 0,6, ketemunya 10,6. Sekali lagi ini ngambil dari buku, ada buku yang menggunakan 0,6 bukan 0,7 ya. Terus kemudian ini Zener 3,3 ditambah 10,6 ditambah 3,3. Ketemunya 13,9. Ada Zener 5,1 ketemunya 19 volt. Baru RS. Ya. Ini kita bisa menjadi regulator sederhana ya. Jadi tergantung dekopling kapasitornya atau filternya. Ini kalau masuk ke sini maka keluarnya Vout-nya 10. Kalau menggunakan rotari masuk ke ini 10,6, 13,9 dan 19. Kita bisa pakai untuk rotari encoder power supply yang dipilih. Ya. Ya. Ini sudah. Oke. Kita latihan sekali lagi ya. Tentukan minimum dan maksimum load current untuk arus Zener figur atau gambar di bawah ini. Berapa nilai minimum untuk RL? Ya. Silakan dicoba. Jawabannya di sini ya.
Permisi, Pak. Ya, silakan. IZK itu apa ya, Pak? IZK itu arus yang mengalir pada saat gini, kan ada IZM, ada IZK. IZK itu arus yang mengalir dengan kondisi saat itu gitu. Oh, baik, Pak. Dengan konfigurasi saat itu. Harusnya IZK lebih kecil kan dibandingkan dengan IZM. Paham Iya, ya? Pak. Begitu. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sudah? Yuk, kita sama-sama lihat ya. Yuk, perhatikan semua. Kita lihat ya, kalau ini 24 volt, lihat dari answer ini aja ya.
Berapa arus yang mengalir di IT? Ini sudah tertentu karena apa? Karena ini sudah ada angkanya 470 ya. 470 berarti apa? 24 volt dikurangi tegangannya di sini kan sudah tertentu ini. Karena ini paralel, tegangannya pasti tertentu, phase-nya 12 dikurangi 12 dibagi 470. Betul ya, itu 25,5 ya. 24 dikurangi Iya, 12. betul, Pak. Betul ya, sudah ngitung ya kalian ya. Oke, lanjut. Nah, berarti arus yang mengalir di IT itu sudah jelas, sudah dipatok 25,5 mili. Tinggal kita bermain di sini. Nah, ini ditentukan IZK-nya itu 1 mili. IZK 1 mili. Kalau IZK 1 mili kan IL-nya pasti sisanya gitu. IL ini pasti sisanya berapa? 24,5. Nah, kita bisa hitung berapa nilai RL ini gitu. Hanya itu ya. Gitu. Kalau misalnya IZK ini saya naikkan, saya turunkan, ya, sebenarnya IZK ini sangat bergantung nilai RL ini. Cara ngitungnya gimana? Intinya begini. RL ini dibuat berapa agar IZM-nya ini maksimum 50 mili. Nah, kalau ini 50 mili, di sini itu 2,5 mili, kan nggak mungkin gitu. Iya kan? Berarti apa? Kalau ini 2,5 mili, saya ambil di sini 25 mili, berarti dia setengah mili. RL-nya berapa? Gitu. Kalau ini saya kecilkan banget, ya 0,1 mili, katakanlah, yang nggak mungkin nggak lewat arus sama sekali. Kan? Ini yang paling besar. Begitu. Nah, main arusnya. Setelah main arusnya, baru saya bisa hitung berapa nilai RL-nya. Apakah mungkin tercapai untuk IZM-nya ini? Tidak mungkin tercapai. Kenapa? Karena sudah dipatok dengan 470 ini. IT-nya sendiri 425,5. Pasti sendernya ini aman. Tidak mungkin tercapai sampai 50 mili. Kalau ingin mencoba ini 50 mili, ya ini kita kecilkan lagi agar IT-nya ini bisa mencapai ke 50 mili. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ya, nanti ketika di soal kamu mesti tahu logikanya seperti apa, maka tinggal ngerjakan aja gitu. Paham ya? Yang dihitung adalah yang di sini dulu karena ini adalah yang utama. Untuk sender diketahui pertama adalah tegangannya yang fix. RL-nya ngikutin tegangannya karena paralel. Oke? Jelas? Saya lanjutkan ya. Nah, sender ini juga bisa dipakai limiter. Contohnya seperti apa? Nah, kayak gini. Kalau saya pakai R, kemudian saya kasih sender, maka tegangannya itu bentuknya kayak gini sinyalnya. Jadi kalau ada soal yang sendernya berapa, maka phase-nya ngikutin ya. Kalau tak balik, maka kayak gini, kebalik kan. Kalau dibolak-balik, nah kayak gini. Ini yang harus kalian pahami. Gitu ya. Ini sender dikurangi 0,7, yang ini di plus 0,7 karena apa? Karena bolak-balik. Ya. Oke, ini contoh. Kalau misalnya saya kasihin 10 volt, ini 3,3, ya. Pada saat plus 5,1-nya ini kan jalan gitu. Ya. Nah, yang ini 5,1 ini diode biasa. Bayangkan diode biasa berarti jadi 5,8 yang atas. Kalau yang min yang 3,3 yang jalan gitu. Oke. 3,3 karena sendernya terbalik, ini 0,7 ditambah 3,3 ketemunya minus 4. Ya. Gitu. Kalau ini yang juga yang sama. 20, 6,2, 15 ya. Kalau plusnya di atas, berarti yang jalan yang atas ini. 6,2 ini. Ini jadi diode biasa. Ditambah 0,7, kemudian 6,9 gitu. Demikian juga yang bawah, yang plus. Yang minus yang bawah, ya. Min 20 ini. Yang jalan yang mana untuk sebagai sender regulator? Yang ini 15 volt ini. Ini jadi diode biasa. Ditambahlah 0,7. 15,7. Kira-kira kayak gitu ya untuk sender limiter. Oke, sender ini saya lanjutkan sampai LED, kita selesai ya.
LED, Zainer sudah. LED ini banyak macamnya. Nah, kalau kalian kemarin itu belanja LED, kenapa saya kasih merah itu paling kecil? Nah, kita lihat ya. Tegangan VF-nya dengan 20 mili arus 20 mili itu red itu paling kecil, sekitar kalau diturunkan ke bawah kan sekitar 1,8 1,7 LED yang warna red. Kalau kalian arusnya digedein, tegangannya naik tapi nggak terlalu signifikan, ya. Naik tapi nggak terlalu signifikan. Semakin besar kita kasih kita kasih arusnya, maka semakin cepat berangkat itu LED-nya gitu ya. Karena ada daya tahannya, berapa arus yang boleh diberikan gitu. Kita lihat red, kemudian yellow. Saya nggak yakin ini ada warna di Indonesia. Yellow, yang paling besar itu white gitu ya. Sekitar 3 sekian volt ya. White. Blue, nah ini kita lihat pada saat 20 mili itu berapa. Kalian boleh patokan ini juga ya. Oke. Ini ada beberapa macam ya. Silakan dilihat LED kalian warna apa. Oke, cara menghitungnya kita sudah bahas ya minggu lalu. Ya, tinggal VF-nya berapa, VS-nya berapa, dikurangi VF, maka RS-nya ketemu gitu ya. IF-nya berapa ini sudah ya. Sudah dihitung kemarin. Nah, nanti kalau kalian pakai diode LED ini dalam jumlah besar, sehingga misalnya kalian pakai digital ya, contohnya pakai komponen digital, atau belajar mikroprosesor, ya, arusnya kan kecil, nggak kuat gitu ya, maka kalian harus pakai driver. Drivernya pakai apa? Pakai transistor. Ya, transistor ini kita pelajarin setelah UTS nanti ya. Pakai transistor, kasihin driver LED-nya. Maka arusnya ini bisa membesar. Ini tidak hanya LED ya, bisa relay, bisa motor, apapun yang arusnya besar. Terus kemudian yang penggeraknya atau mikrokontrolernya tidak kuat, maka kita pakai driver ini ya. Kita bisa hitung. Kalau pakai NPN, pakai PNP, ya dilihat dulu aja nanti desainnya pada waktu setelah UTS. Begini ya. Oke. Nah, ini kalau mengatur intensitas LED, pakainya apa? Pakainya PWM, Pulse Width Modulator. Kita bisa menggunakan LM555 untuk membuat PWM ya. Jadi nanti tergantung besarannya logic high-nya berapa persen dari logic low-nya gitu ya. Semakin besar logic high-nya, kalau lihat gambar ini ya, maka nyalanya akan semakin terang. Oke. Ini kalau menggunakan driver sama ya, LED menggunakan driver sama seperti tadi, tinggal diinjek PWM-nya seperti apa. Nah, ini adalah varian yang berbeda dari LED. Ya, varian berbeda yang namanya dot matrix. Kalau yang ini 7 segmen kalian sudah pernah pakai ya. Kalau ini adalah dot matrix. Dot matrix ini untuk menyalakan satu ini harus dikombinasikan dari kaki-kakinya. Kaki atas kolom dengan barisnya, satunya harus plus, satunya harus minus. Ya, nanti kalian pelajari mungkin di mikrokontroler, mikroprosesor ya. Oke. Berikutnya adalah optoisolator ya. Optoisolator ini ada infrared LED. Infrared LED ini berarti LED yang enggak kelihatan cahaya tampak. Fungsinya apa? Namanya aja optoisolator gitu ya. Nah, optoisolator ini biasanya digunakan pada PLC. Di bagian dalam PLC biar tidak berhubungan langsung dengan controller, maka dia menggunakan optoisolator ya. Nanti saya akan gambarkan aplikasinya seperti apa setelah ini. Oke, ini clipper kita minggu depan.
Saya gambarkan aplikasi dari optoisolator. Nah, maksudnya begini. Aduh, salahnya. Kalau saya punya controller gitu ya, kemudian saya punya motor. Ini tujuannya dulu ya. Misalnya ini saya punya motor. Pada satu ketika, karena ini kan ada wiring secara fisik ya, motor ini kesangkut ya, motornya ini kesangkut sehingga tidak bisa berputar dengan baik gitu ya. Secara otomatis kayak motornya ini dihentikan paksa kan, kalau tersangkut, maka arus yang mengalir ini jadi tiba-tiba naik. Arus yang mengalir jadi tiba-tiba naik. Kalau arus yang mengalir ini tiba-tiba naik, otomatis yang disedot ini juga naik. Kalau yang disedot ini naik, yang mensuplai adalah kontrolernya. Kalau kontrolnya dipaksa, akhirnya yang terbakar adalah kontrolernya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang dengan adanya permasalahan seperti itu, gimana caranya agar itu tidak terjadi? Ya, caranya adalah menggunakan salah satunya ya menggunakan optoisolator. Caranya bagaimana? Nah, ini dia pakai LED. LED-nya apa? Infrared. Kemudian katakanlah ini optoisolatornya pakai optocoupler transistor ya. Nah, seperti ini keluar. Ini tuh IC. Ini IC. Terus kemudian dari transistornya ini diterima dulu aja ya. Nanti pada saat transistor kalian akan belajar lagi. Nah, ini baru motornya. Tegangannya. Seperti ini. Andai kata, ini kan tidak ada ikatan fisik ini. Ini kan terputus ini. Ya. Ini hanya LED. Ini adalah foto. Namanya apa? Foto transistor. Maksudnya apa? Foto transistor ini dia digerakkan oleh cahaya. Ya. Didrive oleh cahaya. Cahaya siapa? Cahayanya LED ini. Ini IR LED. Ya. Jadi apa? Pada saat controller ini memerintahkan logik 1, maka infrarednya nyala. Infrared nyala, foto transistor ini, oh ya, saya diperintahkan dengan cahaya untuk mengaktifkan transistor. Oke, berarti ininya jalan. 0, maka ini mati. Oh, saya diperintahkan mati. Maka ininya jadi switch gitu ya. Switch off. Maka motornya mati. Pada satu ketika ini tersangkut gitu ya. Ada yang nyangkut. Kalau ada yang nyangkut berarti apa? Ininya arusnya naik. Arusnya naik, otomatis apa? Yang tadi, masalah yang tadi, yang kena adalah kontrolernya. Kalau yang sekarang, yang ini yang kena. Gitu. Kenapa yang ini? Karena yang terhubung langsung dengan motornya. Andai kata terbakar, yang ini yang terbakar. Kalau misalnya ini terbakar terus mengenai yang ini, paling-paling ini, komponen ini. Tapi sebenarnya kontrolnya fine, aman, nggak masalah. Gitu. Paling gantinya ini. Ini yang dinamakan optoisolator. Sehingga apa? Sehingga kontrolnya ini aman. Gitu. Oke, sampai sini fungsi optoisolator. Apakah ada pertanyaan? Oke, jelas? Ya, Pak, mau tanya. ya silakan. Ini nanti PPT-nya di-upload di Google Classroom kan, Pak? Saya upload ya. Oke. Oke, Pak. Makasih. Ya, oke. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi?